DBH CHT merupakan penerimaan negara dari hasil cukai hasil tembakau yang peruntukannya digunakan untuk provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saat ini saya sedang berada di Kota Kretek Kudus yang menghasilkan DBH CHT tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Apakah DBH CHT di sini sudah optimal dimanfaatkan dan bagaimana peran DPRD Kabupaten Kudus dalam pengawasan anggaran DBH CHT ini? Kita akan diskusikan hari ini spesial bersama dengan narasumber kita dalam dialog khusus bersama Devina Permata dan juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kudus Bapak Haji Rohim Sutopo STMT. Pak Rohim, selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik Bapak, sehat? Semangat. Semangat ya, semangatnya luar biasa Pak Rohim. Dan di samping Pak Rohim kita akan sapa anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kudus Bapak Khalid Mawardi. Pak Khalid, semangat juga Pak Khalid? Semangat lah. Semangat lah, lebih sedang slow, menyongsong. santuy. Iya, menyongsong masa depan yang emas. Oke, menyongsong generasi emas. Salah satu manfaat DBH CHT itu juga ya Pak ya, Yeah. menyongsong generasi emas 2045. Nah, kali ini karena sudah ada Ketua Komisi C dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kudus, berarti kita berbincangnya spesial DBH CHT peruntukannya dalam Komisi C. Komisi C ini membidangi apa Pak Rohim? Ya, terima kasih. Komisi C itu membidangi dalam hal PUPR, kemudian PKPLH, Disub, kemudian Barjas, kemudian Bapeda. Tentunya kami tadi disampaikan bahwa dana bagi hasil cukai itu di tahun sebelum 2003 kita hanya pengawasan, dalam artian hanya digunakan untuk sesuai dengan aturan Pergub itu, sehingga di infrastruktur tidak kebagian sama sekali. Oke, sebelum 2023. Ya. Hanya mengawasi saja dulu ya. Ya, itu digunakan untuk kesehatan, untuk peningkatan kompetensi di bidang kesehatan, sehingga di Komisi C yang kaitan dengan infrastruktur, pemukiman, penanganan sampah itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi setelah pandemi dicabut sehingga DBHCT itu sudah bisa digunakan untuk peningkatan infrastruktur, sehingga kami terima kasih Komisi C hanya mendapatkan 15% lah. 15%. Dari total berarti berapa miliar Pak? Ya, dari sekitar 164 miliar kita mendapatkan 15%-nya itu setelah, tapi dari hasil dari setelah silpa. Silpa itu lebih dari 200-an, sehingga kita mendapatkan di 2003 itu sekitar 54 miliar itu untuk peningkatan infrastruktur. Ya, kepinginnya itu kami selaku Ketua Komisi bersama Komisi C itu pengen supaya memang Kudus itu kota yang maju, modern, didukung oleh infrastruktur, baik itu dimulai dari sanitasi, di lingkungan hidup, baik itu penanganan sampah yang harus segera 0% sisa sampah itu. Jadi nanti kita di 2024 kami sudah konsultasi ke pusat dan sudah diskusi dengan PJ Bupati. Nanti di 2024 itu penanganan sampah akan diberikan anggaran untuk pembelian mesin, pemilah sampah, pemecah, dan untuk peningkatan industri sampah tadi itu. Jadi sehingga nanti insya Allah dari diskusi dengan PJ itu akan diberikan 6,5 miliar untuk penanganan sampah. Nah, itu bertahap sehingga nanti Kudus itu bebas 0%. Nah, di samping itu memang ada pihak ketiga dari perusahaan di sekitar lingkungan Kabupaten Kudus ikut membantu penanganan sampah. Tentunya kami kembali di PUPR ini kepengennya tuh jalan-jalan lebar, ya kan? Ada rambu-rambunya, terus penerangan jalan yang terang, itu kan, sehingga pengguna jalan ini nyaman, ini kan? Nyaman sehingga di Kudus itu kan kehidupan dunia malam sudah dimulai dengan angkringan, karena Kudus itu setiap hari bekerja sampai pagi sampai sore, sehingga malam itu sekarang ini sudah ramai, ada giat untuk UMKM. Nah, perlu kami dari Komisi C melihat itu ya memang infrastruktur harus kita tingkatkan sehingga memberi kenyamanan pada pengguna jalan maupun pemakai ya di Kabupaten Kudus itu. Sesungguhnya memang kita nanti di Komisi mengharap ada aturan di pemukiman, perumahan, kemudian di peraturan lalu lintas, kemudian di infrastruktur, jasa konstruksi. Kami inisiatif untuk diberikan
suatu aturan sehingga Kudus itu infrastrukturnya maju. Baik dari sanitasi, pengolahan air bersih, kemudian jalannya bagus, penanganan sampah bagus, sehingga akan memberi kehidupan yang modern dan nyaman, dan kota Kudus kota yang religius. Tentunya nanti infrastrukturnya bagus, peribadatan bagus, itu ya pasarnya rame, masjidnya rame, Kudus semakin mapan. Oke, semuanya ramai ditunjang dengan infrastruktur yang baik juga. Nah, tapi kalau berbicara tentang DBHCHT, kabarnya penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini tidak sembarangan digunakan di dalam infrastruktur. Nah, kita ke Pak Khalid. Pak Khalid, untuk penggunaannya sebetulnya bisa digunakan untuk apa saja sih Pak? Karena tadi kalau kata Pak Rohim ya, itu keinginannya banyak sekali, banyak mimpi yang tercapai, tapi ada beberapa keterbatasan. Ya, kalau di Komisi C kami ini kan lebih banyak ke infrastruktur. Nah, sementara untuk infrastruktur itu sendiri, itu juga kita dibatasi aturan-aturan. Contohnya ketika kita sedang merencanakan untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan. Nah, jalan ini tidak bisa untuk semua jalan, karena jalan itu harus terintegrasi dengan perusahaan rokok. Nah kayak gitu itu semacam itu yang menyusahkan. Makanya tadi benar yang disampaikan oleh Mas Rokim bahwa sebenarnya kita pengen, karena banyak infrastruktur kita ini kan sudah banyak kerusakan karena semenjak Covid yang kemarin kita sudah ada pemotongan soal infrastruktur besar-besaran. Pasca Covid kita juga tidak bisa semesta, terus kemudian kita menganggarkan untuk infrastruktur. Di Kudus ini infrastruktur hampir 70% sudah rusak. Sementara ekonomi ini harus berjalan terus. Padahal marwah dan filosofis infrastruktur ini kan sangat dalam. Satu, menghubungkan antara satu dengan satu, terus kemudian ini menjadi jalan ekonomi. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Rokim bahwa Kudus ini kota religi, kita kesusahan untuk membangun jalan menggunakan dana DBHC untuk ke Muria, karena di sana nggak ada perusahaan rokok. Bisanya terbatasnya hanya di daerah Gebok kan gitu, Gebok ke bawah, sementara yang ke atas itu kita susah. Akhirnya kita menggunakan APBD memang, padahal kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur menuju Sunan Muria itu yang tadi yang disebutkan ini menjadi salah satu ikon religi Kudus, itu ini kita butuh besar karena situ ada pelebaran kan, ada pelebaran dan kemudian perbaikan, apalagi bis-bis sekarang ini yang sudah modifikasi yang besar, double gardan itu yang besar dan tinggi. Kemarin itu ada transport yang untuk masuk ke Gapura Colo itu, ke area makam Sunan Muria itu bahkan sampai susah. Tapi alhamdulillah ke depan ini akan dibantu perusahaan rokok Sukun juga untuk dipugar dan kemudian dibangunkan yang baru lagi. Nah, ini memang komunikasi antara Pemkab dengan swasta sih yang sebenarnya lebih bagus. Nah, ini yang menjadi problem, kita dikasih duit banyak, tapi kita dibatasi penggunaannya. PMK-nya yang tadi awalnya bahkan di infrastruktur itu hanya kecil sekali, ini kita dikasih kelonggaran, tapi jalan ini harus terintegrasi gitu loh dengan perusahaan-perusahaan rokok. Nah, sementara ada beberapa daerah yang itu sangat membutuhkan sebetulnya. Tapi tidak ada perusahaan rokok di situ, pabrik lah istilahnya. Kalau sini berak-berak, walaupun sebenarnya diakui Kudus ini hampir semuanya dilingkari oleh perusahaan rokok, tapi ada beberapa ruas jalan, padahal itu menjadi jalan penting, itu di luar. Nah, memang kita bisa mensiasati penggunaan untuk APBD murni, tapi sekali lagi APBD murni kita juga ada keterbatasan karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Harapannya memang infrastruktur ini menjadi fokus karena setelah sekian lama, hampir sekitar 4 tahun lah kalau nggak salah, 4 tahun kita itu hampir tidak menyentuh infrastruktur. Oke, karena kemarin juga terbatas pandemi COVID-19 ya, juga ya. Karena problemnya kan banyak sekali. Kemarin ada COVID, ada macam-macam. Nah, ini kita kalau menuju ke depan investor, bagaimana biar investor ini bisa masuk ke Kudus, karena sebenarnya sudah banyak investor yang masuk ke Kudus dan mulai melihat-lihat dan memetakan mana sih mereka akan membangun perusahaan-perusahaan baru di Kudus ini. Kudus ini cenderung lingkupnya kecil, tapi banyak investor yang tertarik. Ada perusahaan-perusahaan Korea kemarin sudah kita ketemu untuk mencoba membuka perusahaan di Kudus yang serapan tenaga kerjanya juga tinggi.
Nah ini kan membantu, tapi mereka memang minta Mbak, infrastrukturnya dong, Betul. benahi kan gitu. Ya. Iya kan, karena memang itu jadi jalur transportasi mereka, jalur ekonomi mereka. Oke, kita jeda dulu ya Pak Holid ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan DBHCHT di Kabupaten Kudus ini bersama dengan Komisi C DPRD Kabupaten Kudus. Tetap bersama kami dalam dialog khusus. Masih bersama kami dalam dialog khusus, kita masih berbincang mengenai DBHCHT di Kabupaten Kudus pemirsa. Kita kembali ke Pak Rohim ya. Pak Rohim, kalau tadi Pak Holid sampaikan cukup dilema, sebetulnya anggarannya lumayan ya Bapak ya. Anggarannya cukup besar, tapi peruntukannya sangat dibatasi. Nah itu solusinya seperti apa Pak Rohim? Iya, janjinya gini, pakai bahasa sedikit ya. Itu kalau dari Permendagri 23 itu aturan normalnya itu kita mendapatkan 45% untuk infrastruktur. Tapi mengingat ini keterbatasan anggaran dan apa yang disampaikan di BHCT ini banyak aturan harus kita PMK 215 itu beserta Pergub. Jadi kita tidak bisa apa-apa untuk infrastruktur. Kami ya mohon maaf pada masyarakat, banyak keinginan kita supaya melayani publik dalam rangka itu kita sangat terbatas itu. Jadi untuk itu setelah pandemi ini dicabut sehingga baru bisa kita bergerak tahun ini, dan insya Allah di tahun 2024 ini nanti kita kebagian di dalam perencanaan itu di anggaran itu 100 miliar. Mudah-mudahan nanti kita tingkatkan jalan-jalan pelebaran, terus sanitasinya untuk penanganan sampah, pemukiman itu harus tuntas kan gitu ya. Dalam artian tuntas guna perencanaan, dan tadi yang disampaikan bahwa untuk menuntaskan itu harus punya blueprintnya, ya, Kudus punya blueprint RPJMD sehingga terarah gitu di dalam hal pembangunan. Karena Kudus kota kecil dan nanti ada rencana tol yang direncanakan 2025 itu beserta reaktivasi kereta api. Kami sudah Komisi C berkunjung ke Kementerian Perhubungan, itu reaktivasi masih tahap perencanaan, tapi blueprintnya dari kementerian itu sudah ada. Kemudian penanganan tol itu yang kami berkunjung ke Kementerian PUPR itu 2025 dari Demak menuju Tuban dan Kudus diharapkan ada exit tol gitu kan. Untuk itu apa yang disampaikan kawan kami di Komisi C bahwa keinginan kami itu besar gitu kan, tapi memang anggaran terbatas. Kami mohon maaf pada masyarakat semuanya gitu. Untuk DBHCHT kita kembali pada itu, kita hanya kebagian sedikit, 15%-nya saja itu untuk infrastruktur. Itu kalau bupati mungkin punya kebijakan khusus, yang namanya kebijakan pasti menyimpang dari aturan, tapi sedikit yang penting menyejahterakan masyarakat. Ya, dalam artian itu bersih, itu infrastruktur bisa digunakan sehingga apa yang sudah di dalam peraturan gubernur bahwa pelayanan peningkatan petani tembakau, pekerja tembakau ini kan sudah berkurang, sehingga kalau bisa ya saya minta pada PJ Bupati kembalilah untuk peningkatan infrastruktur, karena Kudus di dalam rangka menangkap investor untuk menangkap tenaga kerja ini perlu pelayanan. Apa yang disampaikan teman kami itu, pelayanan jalan-jalan harus lebih besar sehingga armada masuk dengan nyaman. Kalau jalan-jalan kecil, investasinya akan kecil itu. Eman kita Kudus itu segitiga emas di antara kota sebelah Purwodadi, Jepara, dan Pati. Kudus itu kota yang industri punya sejarah yang istimewa, dan nanti kami juga membuat inisiatif untuk pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu dari peninggalan sejarah itu bahwa kita punya Sunan Kudus dan Sunan Muria, harus itu menjadi peningkatan pendapatan daerah. Jangan sampai hanya segelintir orang yang mendapatkan dari penghasilan itu. Tapi ini adalah kita bicara luas untuk rakyat Kudus. Tentunya masyarakat harus tahulah bahwa inisiatif DPRD itu pengen mengatur supaya tidak terjadi kegaduhan di dalam pengelolaan wisata yang religius itu. Mudah-mudahan
nanti di 2024 kita usulan inisiatif tentang perda pendapatan daerah dan kebudayaan itu kita atur supaya memberikan pelayanan bahwa peninggalan sejarah ini bisa menyedot wisatawan religius sehingga menjadi peningkatan pendapatan asli daerah. Mungkin harapan kami apa yang disampaikan di BHJT ini sesungguhnya kami berharap lagi pada Bupati, PJ Bupati ini Diperbesar lagi ya? ya harus punya kebijakan. Harus strong, kuat sehingga kebijakan itu yang penting bersih, infrastruktur baik, insya Allah rakyat akan senang gitu kan. Rakyat bisa menikmati hasilnya ya dari DBHCHT ini. Baik, nah kita ke Pak Kholid terkait dengan investasi Pak Kholid ya. Ini Kota Kudus salah satu yang dilirik sebagai tempat untuk investasi tadi Pak Kholid sampaikan, tapi masalahnya tidak semua jalan mulus. Nah ini gimana nanti untuk kedepannya terkait dengan infrastruktur yang ada di Kudus? Kami kemarin itu sudah mulai memetakan Pak. Di tahun kemarin sudah diperdakan juga soal perda RT RW yang mengatur soal lingkungan industri. Karena memang ini rancu di Kudus itu. Kita itu termasuk penyumbang pajak terbesar dari cukai rokok. Tapi idiom Kudus ini loh, ini kita kan masih bingung apakah Kudus ini menjadi kota industri atau kota pertanian. Itu yang pertama kali harus disepakati dulu. Karena sampai sekarang itu kalimatnya masih rancu. Kota pertanian tapi berbasis industri. Ini kan bingung. Jadi RT RW kita, nah contoh di Jepara itu di Mayong itu kemarin sudah muncul perusahaan-perusahaan. Itu sebenarnya mereka pengen berinvestasi di Kudus karena sudah ngecek lokasi, sudah udahlah mereka sudah investigasi ke Kudus sudah ada beberapa kali. Terbaru itu juga ada yang Korea, terus kemarin akhirnya mereka pindah ke Sukolilo. Soal tanah di Kudus ini sudah masuk akal karena memang seperti yang disampaikan Mas Rokim, ini segitiga. Karena memang ada beberapa ruas jalan. Kenapa Kudus ini dilirik investor? Karena memang secara iklim kita kondusif. Walaupun memang politik dinamis lah, kalau secara politik kita di Kudus ini lebih relatif dinamis. Ya ada pergesekan, ada perbedaan, tapi cenderung dinamis, tidak ada sampai konflik besar. Nah, perburuan kita juga lumayan tertata dengan rapi, terkonsep lah, nggak seperti beberapa daerah yang memang. Nah, beberapa perusahaan yang kemarin mencoba bedol desa yang dari Tangerang dan beberapa kabupaten itu, mereka masuknya ke Kudus. Tapi karena memang infrastruktur dan segala macamnya kita itu masih tanah kita juga masih terbatas karena soal-soal di RT RW-nya itu, sehingga ruas tanah. Sementara investor itu contohnya mereka membutuhkan 20 hektar. Kita hanya mampu menyediakan sekitar 10 sampai 5 hektar. 5 sampai 10 hektar. Nah, itu yang jadi problem. Belum lagi nanti infrastruktur kita yang memang tidak memadai. Makanya karena keterbatasan penggunaan alokasi di BHJT itu, kemarin kami mengusulkan memang ke bahkan bupati sebelumnya ke sekarang ini. Terakhir tadi sore kemarin saya ketemu dengan PJ juga mendesak memang, Pak ini Kudus ini menggandeng dengan perusahaan yang dengan kabupaten yang lain, entah Kediri, entah Malang, entah Gresik, itu kan sama-sama penghasil cukai yang besar juga. Ke Jakarta lah, ke Jakarta. Ayo kita desak kementerian atau bahkan kalau perlu ke presiden, karena dulu pernah bisa, Mbak. Dulu kan kita pertama kali DBHJT itu kan ada kelonggaran, infrastruktur kita genjot habis, sehingga banyak. Makanya ini peninggalan jualan yang dicor masuk ke kampung-kampung itu sebenarnya sudah banyak. Tinggal ini kita itu nutup gitu loh. Tapi tiba-tiba ada perubahan yang Permen Q yang memang membatasi itu sehingga kita ada keterbatasan penggunaan itu. Makanya kita ayolah Pak gandeng itu Gresik, terus kemudian Kediri, Malang karena sama-sama penghasil dan penyumbang cukai rokok terbesar itu, Jakarta bareng-bareng. Jakarta bareng-bareng kita desak untuk ada kelonggaran lagi, untuk lebih dilonggarkan lagi. Kalau di Kudus sih masih mending itu, perusahaan rokok itu seolah-olah melingkar gitu loh. Tapi kalau jenengan ke Gresik dan beberapa di Malang, perusahaan kan rokok gerombol. Nah kalau mereka untuk infrastruktur yang harus terintegrasi dengan perusahaan rokok, yang bagus cuma jalan itu saja. Iya, susah toh. Kita ngaturnya gimana gitu. Nah itulah yang dilema saya bilang berkali-kali. Kita itu seolah-olah mendapat durian,
tapi cara makannya diatur gitu loh. Harus pakai supit, kan susah. Iya. Masa makan durian pakai supit kan gitu. Nah ini yang seharusnya menjadi apa, kawan-kawan di DPR, kemarin saya juga mengusulkan ke pimpinan dan ketua di DPR ini supaya ketemu bupati, gandeng kabupaten yang lain. Udahlah ini dikasih kelonggaran, karena kalau tadi yang disampaikan Mas Rokim nyerempet dikit-dikit memang itu agak miriskan. Saran saya kita harus ke Jakarta memang, ke Jakarta mendesak bareng-bareng, karena bisa lah Kudus itu kalau triliunan loh Pak itu pajak cukai rokoknya itu, kita kan hanya mendapatkan sekuku atau berapa itu kecil lah, bahkan infrastruktur se-Indonesia Raya itu hampir berapa puluh persennya itu, hampir 70%-nya dibiayai dari rokok ya di BHCHT ya. Sayangnya ini peruntukannya sangat-sangat diatur, jadi kurang fleksibel. Kalau kata Pak Khalid, makan durian pakai sumpit susah gitu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dalam dialog khusus. Tetaplah bersama kami. Diskusi yang menarik terkait dengan DBHCHT bersama dengan Komisi C DPRD Kabupaten Kudus pemirsa. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Rohim. Ini terkait dengan penggunaan DBHCHT khususnya untuk masyarakat. Nah saat ini apa dampak perubahan dari DBHCHT yang sudah dirasakan masyarakat khususnya dalam infrastruktur walaupun tadi banyak kurangnya Pak ya? Tadi kembali lagi seperti itu bahwa efeknya itu kemarin kan dana bagi sulkit digunakan untuk bantuan sosial. Bantuan sosial untuk tenaga pekerja di rokok, tapi efeknya untuk itu ya masih sedikit karena di tahun sebelum 2023 masih nol untuk infrastruktur, tapi ini 2023 sudah mulai melonggar sehingga nanti ya di 2024 baru bisa masyarakat bisa menikmati dari dana bagi hasil. Berarti ini sedang dalam tahap pembangunan ya? Iya, ini proses, ini di akhir tahun ini karena dana bagi hasil juga di Komisi C terutama di PUPR itu pas saat perubahan 2023 ini. Jadi kita diberi anggaran kelonggaran ya sekitar 54 miliar untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Kudus. Nah ini baru tahap pelaksanaan di akhir tahun ini. Untuk itu kami juga mengharap dari PUPR dan para penyedia jasa menghadapi musim hujan ini ya kerja yang cepat gitu kan. Harus gas kenceng ya. Iya, karena waktunya ini udah mulai hujan turun di setiap hari sore itu kan. Mohon untuk PU dan penyedia jasa ini ya di akhir tahun ini harus betul-betul kerja yang cepat gitu kan. Targetnya bulan apa jadinya Pak? Di akhir itu kan 24 Desember harus sudah rampung semua karena penyerapan anggaran dan penutupan di buku anggaran itu kan di tanggal 24 Desember itu ya nanti di 2024 baru bisa rasakan efek dari di BHCT tersebut itu. Oke, jadi baru bisa merasakan jalan mulus nanti di 2024. Nah Pak Khalid, ini keluhan-keluhan dari masyarakat apa sih Pak kebanyakan yang mereka resahkan? Ya kalau kemarin itu memang persoalan jalan sih. Kudus itu mulai hidup itu subuh loh Pak. Sudah ada ekonomi berjalan itu subuh itu sudah berjalan karena di beberapa brak itu masuknya bahkan ada yang jam 5 dan jam 6. Nah sehingga kalau infrastruktur kita ya kemarin banyak kasus sih kejadian kecelakaan karena mereka harus subuh-subuh berangkat jalan yang berlubang dan segala macam. Makanya ini harus menjadi kerja cepat yang memang harus kerja cepat dan kerja tepat itu. Nah jangan sampai ini mengganggu roda ekonomi di Kabupaten Kudus karena satu kita itu menjadi penyumbang cukai rokok terbesar, pajak terbesar, tapi manfaat untuk mereka minim gitu loh. Ini kan dilema sekali ini kita di Kudus ini seolah-olah kita menjadi sapi perah oleh pemerintah pusat. Yang ketika ada pembagian hasil yang jelas nominalnya sudah kecil, padahal yang kita serahkan triliunan kita hanya mendapatkan ratusan miliar, itu pun bagi saya masih sangat kecil lah. Bahkan wajar kalau kemudian Kudus ini mendapatkan 10% dari semua total pajak
cukai rokok yang diserahkan itu menjadi hal yang wajar. Dulu kan kita nggak pernah dapat. Kemudian di 2014 itu kemudian kita baru mendesak, baru dapat kan gitu. Baru dapat itu karena memang ada beberapa bupati yang kemudian kita dorong untuk ke Jakarta mendesak dan kita dapat bagi hasil kan gitu. Awalnya kecil, yang kemudian ini berkembang sampai sekarang pun naiknya juga gak signifikan banget. Berarti harus perlu didesak terus ya? Terus memang Jakarta itu harus kita ingatkan setiap kali. Mereka itu hidup dari kami loh, Mbak. Iya. Kudus ini kalau diingat-ingat, bahkan di salah satu perdebatan itu seringkali saya ingatkan, Kudus ini menjadi salah satu suplai APBN terbesar. Walaupun ada beberapa kabupaten, tapi Kudus ini menjadi salah satu yang besar juga. Nah, harusnya ada impact gitu loh. Ada impact buat masyarakat. Mulai dari, memang ada tapi saya sampaikan itu ada BLT dari cukai rokok untuk buru-buru rokok. Tapi yang lain ini kan juga harus dipikirkan, contohnya infrastruktur, kemudian kesejahteraan. Memang juga ada pelatihan-pelatihan yang sudah dibikin dari cukai rokok. Memang kegunaan, tapi ini loh sekali lagi, pembatasan-pembatasan ini harusnya dihilangkan lah. Sehingga ini kita dikasih keleluasaan untuk, karena yang paham itu kan kita, Mbak. Kami di daerah ini yang paham, kami sih butuh apa sih? Jangan sampai aturan itu dibikin seolah-olah itu, kalau bahasa Jawanya itu gebiah-uyah, disamaratakan. Padahal problemnya berbeda-beda. Di Malang dengan Kudus itu berbeda. Kendal itu dia hanya menjadi supplier dari daun tembakau dan temanggung. Itu juga mendapatkan yang besar. Nah, mereka kalau membangun infrastruktur dari DBHC sementara aturannya harus ada perusahaan rokok. Mereka nggak punya perusahaan rokok kok, Mbak. Karena mereka hanya suplai tembakau. Nah, ini kan dilema sih. Makanya aturan ini yang dibikin ini jangan disamaratakan karena problem daerah itu berbeda-beda gitu. Baik, itu masukannya ya, perlu didesak terus. Nah, kalau dari Pak Rohim apa sih Pak harapan terkait dengan penggunaan di BHCHT khususnya di bidang infrastruktur? Pastinya harapannya tadi ya, aturannya lebih dilonggarkan. Tapi harapan yang lain apa Pak Rohim? Ya, harapan kami karena di BHCT ini terlalu tinggi, untuk itu aturan yang di WHO sudah dicabut. Tentunya PJ Bupati ini punya leadership yang kuat, berani untuk membuat kebijakan, sehingga apa yang menjadi peraturan Kementerian Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan bahwa infrastruktur Kudus itu perlu segera untuk ditingkatkan gitu. Jadi pemerintah memang sudah membantu untuk peningkatan di bidang penanganan banjir, tapi tentunya untuk infrastruktur jalan, sanitasi, kemudian penanganan sampah ini harus segera itu kan, supaya Kudus itu tampak memang ya itu kota yang kecil, punya sejarah yang baik gitu kan, sehingga itu harapan kami PJ tadi sekali lagi punya leadership. Ayo berani gitu, jangan takut-takut, asal kebijakan itu tidak menyinggung masalah KKN-nya itu, tapi kuat untuk bersihnya sehingga bisa infrastruktur bisa meningkat sehingga rakyat bisa menikmati dengan baik dengan hasil infrastruktur yang prima itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kawan-kawan dari Jakarta berkunjung, inilah kota yang memberikan pajak cukup besar, kok jalannya rusak gitu ya Pak ya. Cukup menyedihkan sekali dengan... Di Kudus loh, Mbak. Oh iya betul, ada pabriknya. Nah, makanya ini kita disetor, sudah bikinkan duit di sini, disetorkan ke Jakarta, tapi kita dapatnya nggak apa-apa gitu loh. Ini kan sebuah hal yang menurutku yang menurutku perlu dievaluasi lah. Jakarta itu harus melihat, ini Kudus ini jangan sampai disia-siakan loh. Jangan sampai kemudian dianaktirikan, jangan sampai kemudian dibiarkan. Kudus itu harus dibikin cantik, harus dibikin. Ini kita masih syukur ada perusahaan-perusahaan yang eksis, yang kemudian membantu pembangunan, bikinkan gapura di pintu masuk yang dibiayai sendiri oleh perusahaan, itu miliaran loh. Perusahaan-perusahaan itu sebenarnya sudah care.
Tapi harapannya juga kita juga membantu mereka soal-soal yang lain, soal infrastruktur biar mereka bisa jalan, soal kesejahteraan buruhnya yang harus kita pikir, soal-soal apa lampu. Kita kan nggak bisa ini membiayai penerangan lampu dari cukai kan gitu. BHCHT ya. Oke, baik. Banyak dilema yang dirasakan, tapi semoga setelah diskusi kita ya, ini ada sesuatu yang didengar yang nanti bisa direalisasikan. Karena butuh sinergitas ya, tidak bisa DPRD bergerak sendiri, tidak bisa juga perusahaan rokok bergerak sendiri, tidak bisa ya. Baik, butuh sinergi khusus untuk menyejahterakan masyarakat Kudus. Sekali lagi terima kasih Pak Rohim, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kudus. Sehat selalu Bapak, dan kita tunggu nanti next kalau jalan-jalan ke Kudus lagi, pengen makan garang asem, jalannya udah mulus ya Pak ya. Terima kasih juga Pak Holid, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kudus. Dan demikian diskusi kita terkait dengan DBHCHT penggunaannya bersama dengan Komisi C DPRD Kabupaten Kudus. Ini terkait dengan infrastruktur yang sebetulnya PR-nya masih banyak pemirsa, tapi kita tunggu nanti di 2024 semoga lebih ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa menikmati hasilnya. Saya Divina Permata undur diri, sampai jumpa di dialog khusus berikutnya.